Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, saya Multitriania Putri dari kelompok 2. Mata kuliah manajemen akan menyampaikan materi mengenai perusahaan multinasional atau perusahaan multinational corporation yang disingkat dengan MNC. Ada dua karakteristik mengenai perusahaan multinasional ini. Yang pertama dari sisi fisik. Perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan multinasional apabila memiliki setidaknya satu cabang di negara lain selain di negara asalnya, di negara pusatnya berada. Kemudian dari sisi perilaku, perusahaan multinasional dikelola oleh manajer global, yaitu manajer yang berupaya mengoptimalkan sumber daya global atau lintas negara. Maka perusahaan multinasional ini bekerja sama dengan perusahaan dari negara-negara lain. Pertumbuhan perusahaan multinasional sebagian besar disebabkan oleh perkembangannya teknologi yang pesat. Teknologi komunikasi dan transportasi merupakan salah satu contoh teknologi yang mampu mendorong pertumbuhan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional juga memiliki prinsip dasar, yaitu input adalah mobile atau dapat dipindah-pindahkan. Prinsip ini bertentangan dengan pendapat seorang ekonom klasik seperti David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwasannya negara seharusnya memproduksi barang sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Maksudnya adalah negara tersebut lebih efisien dan menguntungkan jika memfokuskan produksi pada barang-barang yang bisa diproduksi dengan biaya peluang lebih rendah dari negara lain. Dengan demikian, negara dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dengan masyarakatnya melalui perdagangan internasional. Ada beberapa motif perusahaan multinasional seperti mencari bahan mentah, mencari pasar, dan meminimalkan biaya. Contoh kasusnya seperti perusahaan Toyota yang melakukan ekspansi ke Indonesia dengan tujuan mencari tenaga kerja murah di samping ingin memanfaatkan pasar Indonesia yang potensial. Adapun motif lainnya seperti memperoleh akses perkembangan teknologi dunia dan memperoleh keamanan dari pergolakan politik. Namun, evolusi perusahaan multinasional tidaklah instan. Tidak akan perusahaan yang baru saja merintis tiba-tiba membuka cabang di negara lain. Perusahaan harus memperkenalkan produknya itu, barangnya atau produknya di negaranya terlebih dahulu, kemudian memperkenalkannya di negara lain. Kemudian perusahaan perlu mengenal pasar luar negeri terlebih dahulu. Setelah perusahaan mengenal pasar lebih baik, maka perusahaan bisa melangkah lebih lanjut dengan mendirikan fasilitas pelayanan atau mendirikan cabang perusahaan di luar negeri, maksudnya gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sepertinya banyak kurangnya ya, emang. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.